yang tidak bisa berdiri sendiri, Bapak Ibu. Jadi dia ada bagiannya computer science, kemudian ada bagiannya geografi dan kawan-kawannya, ya, yang memang dia dasarnya adalah peta. Kemudian ada bagian engineering atau teknologinya, alat-alatnya. Kemudian ada khusus ke aplikatifnya, gitu ya, ke aplikasi areanya. Di computer science, informatika juga di situ itu ada tentang grafik, visualisasi, gitu ya. Database-nya bagaimana, security-nya bagaimana, kalau sudah ada analisa, ada statistik, mungkin ada simulasinya, disimulasikan, ada prediksi dan sebagainya. Kalau sekarang sudah ada big data, ada AI di situ juga. Untuk data-datanya diambil dari teman-teman geografi yang memang dia ahli di bidang itu, ya, bagaimana membuat peta yang bagus, bagaimana mengukur tanah, misalnya geodesi, geologi, misalnya. Jadi data-data bumi begitu ya, kartografi untuk pemetaannya sendiri. Kemudian bisa diambil juga dari satelit atau dari foto udara. Nah, itu ada ilmunya lagi, fotogrametri sama remote sensing. Kemudian alat-alatnya ada alat survei, aplikasi, kemudian untuk servernya, di bidang engineering-nya, bagaimana biar cloud bisa, misalnya datanya ada di banyak tempat, tapi bisa diakses dari sini sama dari sini secara bersamaan. Kemudian yang juga penting adalah aplikasi di mana GIS itu akan diterapkan. Ini yang memerlukan bidang-bidang yang memang dia khusus ke tema dari aplikasinya. Ya, ke tema dari aplikasinya. Misalnya untuk kehutanan, ada forestry di situ, ada teman-teman kehutanan yang harusnya ikut menyumbangkan ide, gagasan, mungkin kayak semacam algoritma dan sebagainya kalau ada algoritma. Transportasi juga begitu. Transportasinya, hitung-hitungannya bagaimana, kemudian petanya menggunakan punyanya teman-teman dari geografi, ditampilkan diambil datanya oleh teman-teman dari teknologi gitu ya, mungkin pakai web kayak untuk kamera pemantau dan sebagainya, sensor dan sebagainya, diolah oleh teman-teman informatika. Ya, jadi untuk membuat sebuah aplikasi GIS yang tematik yang cukup berhasil itu akan banyak knowledge yang dibutuhkan. Mungkin nggak harus satu orang ya, jadi ada banyak harus bisa yang bisa dilibatkan gitu, yang seharusnya dilibatkan. Oke, next ya. Nah, GIS itu biasanya ada semacam istilahnya layer. Jadi ada tumpukan-tumpukan data begitu. Istilahnya adalah layer. Kalau misalnya ada data semacam ini, data jalan, ada rumah, ada tumbuh-tumbuhan, nah itu dijadikan beberapa layer. Jalan itu adalah satu layer karena dia beda sendiri. Mungkin bisa juga jalan banyak layer. Misalnya ada jalan besar sendiri, jalan kereta api sendiri, jalan kecil-kecil sendiri. Bisa, pokoknya intinya adalah dibuat yang satu tema, satu kebutuhan gitu ya. Kalau misalkan pemukiman, ini bisa juga ada pemukiman jadi satu dengan gedung dan sebagainya. Ya, bisa juga dipisah, ada masalah juga. Jadi dia ada semacam saling menumpuk begitu. Biasanya yang paling bawah adalah poligon, base map kalau sekarang. Sekarang agak lebih enak saat kita bikin aplikasi. Kalau dulu belum ada Google, belum ada Bing, OSM, OpenStreetMap, itu kayaknya peta kita sepi begitu. Ya, peta kita sepi karena ya hanya peta saja, garis. Kalau mau agak rame ditambahi jalan. Padahal fokus kita sebenarnya bukan jalan. Misalnya fokus kita adalah pendidikan atau kesehatan, ya, kesehatan. Tempat-tempat rumah sakit gitu. Fokusnya memang dari dinas pendidikan atau dari dinas kesehatan.
tempat lokasi sekolah atau lokasi rumah sakit, lokasi puskesmas. Nah, itu kelihatan sepi kalau cuma ada objek kita saja, ya. Waktu dulu belum ada peta dasar, kita sediakan bisa dengan cara sediakan jalannya, sungainya, begitu biar kelihatan petanya tampak lebih hidup begitu. Ya, untunglah sekarang ada banyak servis, yaitu sebagai base map, peta dasar. Ada Google yang kalau Bapak Ibu sering pakai Gojek, gitu, Grab dan sebagainya kan ada peta dasarnya itu. Fokusnya adalah lokasinya saja sebenarnya. Jadi lokasinya driver itu ada di mana. Base map-nya kita sewa atau beli servis dari Google atau dari OSM. Kalau OSM masih gratis, Bing juga masih gratis. Yang sudah bayar Google ya. Dulu pernah gratis, terus sekarang sudah mulai bayar. Nah, base map, kemudian ada data raster. Data raster sebenarnya juga bisa jadi base map. Nanti di contoh itu peta peruntukan Surabaya. Surabaya mempunyai data base map sendiri. Dia diambil tahun berapa ya? Mungkin sekitar 5 tahun yang lalu. Jadi Surabaya tidak menggunakan Google, tapi pakai Bing OSM sama ada peta milik sendiri gitu untuk peta dasar. Dia dari raster. Tapi raster ini juga kadang bukan untuk base map, jadi dia semacam ada tambahan saja untuk memberikan semacam analisa juga sering dipakai gitu ya. Kemudian untuk misalnya digabungkan antara peta zaman dulu dengan peta saat ini. Nah, peta zaman dulunya pasti bentuknya kayak dari kertas gitu ya. Dari kertas mungkin di-scan, dipas-pasin, dimasukkan di petanya. Nah, itu ada bentuknya raster. Jadi ada base map, ada raster, dan yang cukup sering adalah ini, data vektor. Vektor bentuknya ada 3. Poin, line, poligon. Kalau di contoh di sebelah ini, poinnya mungkin nggak ada ya. Nah, poinnya nggak ada. Poin biasanya buat titik. Untuk lokasi sekolah itu bisa jadi poin. Tapi kalau misalnya jadi ini bentuknya nggak tetap. Maksudnya itu poin itu harus untuk sekolah, harus untuk puskesmas dan sebagainya. Bisa jadi petanya cukup besar. Kalau kita view se-Indonesia, poin itu bisa jadi kota. Surabaya bentuknya titik aja poin, karena petanya cukup besar, luas gitu ya. Satu titik bisa jadi satu kota. Tapi kalau saat kita zoom, saat kita menggunakan view se-Surabaya, misalnya poin, ya bisa jadi sebuah puskesmas atau sebuah sekolah tadi. Tapi saat kita zoom lagi, ya bisa jadi sekolah itu poligon, gitu. Ya, bisa jadi poligon. Nanti kita lihat contohnya yang antara gabungan poin sama poligon. Saat zoom mungkin dia perlu poligon, saat nggak terlalu ngezoom dia perlu poin. Garis juga begitu, Bapak Ibu. Kalau pas petanya cukup besar, garis bisa jadi jalan bisa jadi bentuknya garis. Ya, jalan bisa jadi bentuknya garis, tapi saat petanya cukup ngezoom gitu ya. Jalan itu bisa jadi poligon. Ya, jalan bisa jadi poligon. Ya, jadi ini penggunaannya tergantung juga. Nah, yang keempat ini sebenarnya gabungan. Jadi ada data vektor, tapi saat ini ada kebutuhan untuk menampilkan lebih cepat gitu. Jadi ada kalanya data vektor itu meskipun secara umum data vektor itu lebih kecil, jadi dia menyimpan vektornya, titik-titiknya yang disimpan. Kalau raster dia menyimpan setiap resolusi itu, dia ada resolusi, ada setiap titik di resolusi itu disimpan. Ya. Tapi ada kalanya data vektor itu cukup besar. Nah, karena cukup besar, maka dia dirasterkan ya untuk optimasi visualisasi. Nah, ini bisa dilihat misalnya di ini. Sekalian kita coba salah satu aplikasi
WebGIS gitu ya, peta peruntukan Surabaya Go ID. Ya, di Bapak Ibu juga bisa lihat. Sudah ganti ya aplikasi. Halaman saya sudah ganti. Halaman 3 belum. Sebentar ya, saya. Nah, ini sudah ya. Nah, ini ceritanya adalah sekitar berapa ya? 8-9 tahun yang lalu itu peta-peta peruntukan lahan di Surabaya itu ingin ditampilkan ke publik gitu ya, nanti kita tampilkan ke publik. Dulu awalnya bentuknya kertas, ya, kertas, kemudian kita scan karena awal-awal masih mindah data dulu, jadi sebagai awal data kita scan, kita gabung, kita digitasi. Nah, kemudian ditampilkan ini aplikasi yang versi ketiga. Jadi untuk warga Surabaya itu bisa ngecek peruntukan lahannya seperti apa. Kalau dulu sebelum di open ke masyarakat, kita harus datang, kita kasihkan alamat kita gitu ya. Kemudian petugasnya semacam ke ruang peta gitu ya, ke ruang peta, kemudian lihat di peta yang mana yang sesuai, terus lokasinya di mana, itu peruntukannya apa. Nah, itu cukup mengambil waktu begitu Bapak Ibu. Mengambil waktu kalau misalnya cuma nanya saja itu mungkin ya sekitar seminggu, sebulan kadang. Dan memerlukan biaya. Nah, dan agak lama, memerlukan waktu dan biaya karena harus bolak-balik juga membutuhkan effort juga yang cukup tinggi. Nah, mulai 9 tahun yang lalu itu dibuat di open ke masyarakat dan digabungkan dengan perizinan yang berhubungan dengan lokasi kayak IMB. Nah, ada di Surabaya ada SSW ya, Surabaya Single Window, SSW ya. ssw.surabaya.go.id. Itu untuk layanan yang terkait dengan lokasi ya. Itu dia akan muncul ini dulu, kemudian baru disuruh istilahnya ya, ngecek dulu gitu ya. Biar waktu misalnya ini ada info perizinan lahan. Jadi dicek dulu misalnya beli tanah di suatu tempat gitu ya. Nah, misalnya di sini nih, saya agak zoom lagi. Beli tanah di suatu tempat mau dibangun misalnya kos-kosan gitu. Misalnya yang di tempat hijau ini. Nah, itu RTH ruang terbuka hijau ditambah Osowi Langun makam. Ya ini contoh saja. Pas kebetulan dia adalah ternyata makam. Kalau di makam ya nggak bisa diapa-apain. Nah, ini kalau mau ada bikin apa, misalnya taman kota masih mungkin. Ini toko ternyata masih mungkin. Nah ini toko. Kalau misalnya punya tanah di makam itu mau bangun toko, nah ini I itu diizinkan. Cuma harus menyediakan ini. Nah, harus ada maksimumnya 10%, ada sebagai penunjang, lebar jalan, ada KLB dan sebagainya, KTB, ada maksimal ketinggian bangunan, maksimal apa ini, ada GSB dan sebagainya. Ini tebal juga, jadi data ini untuk seluruh Surabaya berapa senti gitu ya, sekitar tebalnya 20 cm bukunya. Ya. Itu sudah dipindah juga ke sini. Jadi di JAS ini ada data yang berupa tabel, ini tadi berupa tabel sebenarnya. Ada juga data yang berupa spasial, istilahnya tabular sama spasial. Ini adalah data spasialnya. Kalau yang saya klik ini, misalnya saya punya rumah di sini, ya misalnya saya punya tanah di sini. Saya klik di sini. Nah, ini akan mengambil database, kemudian keluar
Ini dari data tabelnya, dari data tabularnya. Misalnya saya mau membangun ruko, rumah kos saja, rumah kos. Nah, rumah kos diizinkan karena memang dia kuning. Ya, kuning biasanya untuk perumahan-perumahan. Terus apa syarat-syaratnya apa? Nah, ini diketahui cepat. Kalau sudah memang pasti dibolehkan, baru mengajukan izin. Jadi nggak seperti yang dulu, kita nggak tahu kayak blank gitu ya, kita boleh di sini. Nah, itu Bapak Ibu, itu contoh, ini sebuah contoh aplikasi WebGIS ya di Surabaya. Nanti kita lihat contoh yang lain. Oke, saya kembali ke materi. Oh, ya, sebentar. Nah, yang ini tadi sebenarnya adalah peta yang cukup detail dan dia bentuknya vektor. Karena cukup detail, size-nya itu besar sekali. Nah, makanya ada sebuah server lagi yang membuat dia menjadi image. Jadi ini sebenarnya image kecil-kecil yang istilahnya adalah tile. Ciri-cirinya adalah saat kita zoom ini mengambil image yang terbaru. Jadi dia mengambil image yang lebih detail. Nah, awalnya zoom kan agak blur gitu ya. Kemudian dia memperbaiki dirinya sendiri. Nah, begitu. Google juga begitu. Kalau yang Google memang mungkin petanya peta image ya. Peta image yang dibuat tile. Kalau ini peta vektor tapi dibuat juga tile. Nah, ini ya. Begitu. Terkait dengan ini. Jadi ada beberapa bentuk data. Cukup nggak ya waktunya. Nah, sekarang dari mana datanya itu? Kan ini awalnya dari data kertas yang sangat banyak didigitasi, ya, paper. Kadang memerlukan data yang harus survei gitu, ada survei data. Kemudian bisa juga data itu diambil dari database, existing digital data juga bisa. Sekarang juga lebih enak lagi Bapak Ibu kalau misalnya untuk data dasar kita bisa ngambil gratis dari webnya BIG ya, BIG Badan Informasi Geospasial, BIGCO ID. Itu ada data yang kita bisa ambil seluruh Indonesia bisa, jadi data di lingkup mana begitu tinggal di-download saja. Untuk data dasar itu semacam lahan, kemudian jalan, sungai dan sebagainya bisa. Nah, data yang lain itu bisa diambil dari drone, dari satelit atau dari pesawat. Kalau misalnya belum ada drone, dulu naik pesawat yang foto gitu ya, kemudian digabungkan jadi satu. Atau yang lebih tinggi lagi ada satelit, maksudnya lebih tinggi dari pesawat gitu ya. Kalau drone kan lebih pendek, kemudian pesawat lebih tinggi lagi ada satelit. Kemudian bisa juga dari GPS. Ya, kalau GPS ini kayak tracking begitu. Ya, mungkin ada yang sering lari-lari gitu ya, dimasukkan datanya, di track nanti mudah muter di mana gitu ya. Nah, itu sudah termasuk GPS juga sebenarnya. Ya. Ya, nanti kalau digabungkan dan mungkin bisa dianalisa itu. Oh, ternyata orang-orang itu paling suka lari-lari di sekitar sini. Nah, misalkan bisa dapat, kita bisa manfaatkan jualan minuman di daerah situ dan sebagainya gitu misalkan. Nah, tapi inti di sini adalah data bisa diambil dari berbagai sumber. Ada data dari satelit, dari GPS juga bisa. Kalau GPS ini memang untuk survei lapangan, jadi ada memang kebutuhan yang kadang harus masuk hutan begitu, masuk hutan, nginep, camping juga di situ, dengan terus nge-track jalan dan sebagainya. Jalan sekalian matok membuat batas begitu. Ya. Data-data yang lain mungkin nanti akan waktu kalau ada penjelasan ada materi lain tentang yang khusus tentang teknis GIS ya. Jadi yang ini nggak terlalu teknis, semacam perkenalan saja. Kalau terlalu teknis nanti agak lama.
Teknis-teknisnya ada pakai aplikasi apa dan sebagainya, mungkin nggak ada di sini dulu. Nah, kemudian tentang aplikasi JAS. Dulu saya seringkali diminta bikinkan aplikasi JAS yang perlu saya tanyakan, misalnya apakah nggak bisa pakai peta di print biasa gitu ya, di print. Jadi yang ditanyakan adalah bedanya dengan di print kemudian ditempel, atau bedanya dengan dibuat gambar saja apa gitu. Kalau nggak ada bedanya, misalnya nanti 10 tahun ya petanya bentuknya begini terus, nggak usah dibikin aplikasinya gitu. Jadi yang dibikin aplikasi kenapa butuh aplikasi JAS ya? Itu kalau data spasialnya dinamis. Misalnya bisa nambah titik, bisa nambah lokasi gitu ya. Kadang ada di sini, kadang ada di sana, berpindah-pindah, bertambah misalnya. Nah, itu baru bisa dibikin sebuah sistem. Sistem yang dia bisa nambah titiknya, bisa dihapus titiknya, bisa diupdate isinya dan sebagainya. Tapi kadang juga bisa statis, tapi tabularnya dinamis. Jadi petanya tetap, peta agak jarang sekali berubah. Ya, contohnya adalah batas provinsi misalnya. Ya, mungkin ada pemekaran tapi agak jarang. Batas provinsi, misalnya peta tentang batas provinsi. Nah, kalau gitu dok, pasti nggak berguna untuk dipakai aplikasi JAS. Tapi akan berguna saat batas provinsi itu digunakan untuk memetakan misalnya data-data yang dinamis isinya. Misalnya tiap hari berubah, ya contohnya peta penderita COVID gitu ya. Ada yang merah, nanti ada yang kuning, nanti ada yang hijau. Setiap hari berubah. Nah, itu butuh JAS. Kalau memang mau secara manual maupun secara otomatis. Ya, kalau otomatis ya nanti dibuat sistem yang dia ngambil di data yang sama dengan sistem informasi sakit COVID gitu ya, penyakit COVID. Ada sistem informasi penyakit COVID, di sini ada peta, dia nyambung. Dipetakan secara coroplet gitu ya istilahnya, yang jumlahnya lebih dari 100 itu kasih warna merah, 100 sampai dengan 80 agak merah, kuning itu misalnya 80 sampai 60 dan sebagainya. Nah, itu bisa bikinkan aplikasi JAS-nya, perlu dibikinkan karena memang akan dinamis. Atau memang kebutuhannya perlu ditampilkan ke publik ya, dan terhubung dengan data suatu sistem informasi yang lain. Ya, semacam di atas, cuma ini memang perlu ditampilkan di publik. Kadang aplikasi JAS, kalau memang bicara aplikasi, kalau misalnya dipakai sendiri, itu tinggal pakai ya, tinggal menggunakan aplikasi yang sudah ada, mungkin ArcView, ArcGIS atau Quantum GIS, QGIS gitu ya. Kalau memang dipakai sendiri gitu ya. Ini yang pakai siapa? Saya sendiri. Nah, gitu. Nggak ada di sharing ke siapa-siapa, nggak ada. Oh ya sudah, nggak usah bikin aplikasi, ngapain gitu. Nah, kalau memang ditampilkan ke publik atau dipakai bersama-sama dengan yang lain, ada semacam koordinasi, kolaborasi. Nah, itu baru bisa dibutuhkan aplikasi JAS-nya. Ini contoh yang lain di Surabaya reklame. Lihat sebentar. Ya, ini disambungkan dengan sistem perizinan reklame. Ya, jadi di sini ada peta yang orang bisa lihat, tapi tetap ada info yang disembunyikan. Ya, cuma lokasinya ini orang bisa lihat reklamenya punya apa. Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau mengiklankan untuk pilkada gitu ya, nah, dilihat ini punya siapa, bisa di sini.
Yang merah itu mau habisnya masanya, habis berlakunya ya. Ya, yang merah habis berlaku. Nah, jadi kita warnanya ini berubah Bapak Ibu. Selain datanya kadang berubah, memang sering berubah, statusnya berubah. Nah, tampilannya juga perlu berubah ya, kayak yang tadi. Kalau yang ini pakai warna, kalau hijau itu masih berlaku, biru sedang proses ya, sedang proses perizinan. Nah, gitu. Ini bentuknya titik karena memang nggak terlalu butuh batasnya gitu ya, nggak terlalu butuh batasnya. Nah, data-datanya ada di situ. Ini datanya pakai data tabular kayak yang tadi. Ya, begitu Bapak Ibu. Jadi kalau istilahnya, kalau pengen aplikasi, biasanya saya kebutuhannya apa, apakah sering berubah atau tidak, apakah ada hubungannya dengan kolaborasi dan sebagainya, apakah perlu ditampilkan di publik. Begitu. Sudah mau 1 jam ya. Nah, sekarang terkait dengan kemarin knowledge management. Nah, JIS di dalam knowledge management. Jadi JAS aplikasi meskipun sudah melewati sharing yang ini, melewati, dia ternyata dinamis, dia terhubung. Tapi sebenarnya masih ada tingkatannya lagi nih. Ya. Di DIKW, Data, Information, Knowledge, dan Wisdom. Nah, tingkatan di knowledge management ya. Jadi itu sudah merupakan tingkatan-tingkatan juga di analisa JIS. Yang pertama yang paling gampang yaitu raw data. Data diambil, ditampilkan, begitu saja. Misalnya nih, tentang objeknya lampu lalu lintas. Ada lokasi lampu ditampilkan, statistik kendaraan ditampilkan, gitu ya misalkan. Dia bisa naik sebagai information atau sebagai analisa, mungkin dimodelkan, disimulasikan, ada semacam pergerakan perubahan jam per jam gitu ya. Jam per jam kondisi statistik kendaraannya bagaimana. Ya. Kemudian naik lagi dari kondisi jam itu, nanti dicek analisa statistiknya bagaimana. Misalnya kita bisa mendapatkan knowledge nih saat dapat pattern gitu ya, dapat pola. Saat pagi antrian ke arah utara lebih panjang gitu ya di suatu tempat misalnya. Ini kalau di Surabaya dari Sidoarjo. Pagi ke utara, pas sore-sore balik ke Sidoarjo lagi. Nah, di sore sebaliknya. Nah, bisa saja berhenti sampai knowledge, tapi bisa juga diteruskan lagi menjadi kebijakan atau wisdom. Nah, data knowledge tadi, data informasi kemudian sampai ya masuk ke pengambil keputusan gitu ya, punya keputusan. Oh, nanti timernya diatur kalau misalnya pagi jam 6 sampai jam 9, yang dari utara itu timernya lebih cepat, selatan lebih lama. Nah, dibalik waktu sore itu. Selain waktu-waktu itu sama semua. Nah, itu misalkan. Jadi JAS bisa sampai di sini. Bisa sampai di sini kemudian dipakai sebagai wisdom. Kalau mau wisdomnya ini ditampilkan juga bisa. Misalnya mau dievaluasi gitu ya, habis awalnya bagaimana, kemudian waktu di set begini bagaimana, di set begini lain bagaimana. Jadi semacam ada evaluasinya. Kita main-main timer yang paling optimal yang mana begitu. Ya. Nah, begitu Bapak Ibu untuk JAS di aplikasi dan tingkatannya. Nah, sekarang kira-kira kalau yang ini gedung sekolah bagaimana Bapak Ibu? Ada lokasi sekolah ya, kemudian ada data penduduk, kemudian ada batas, misalnya RT dan RW. Kira-kira Bapak Ibu untuk informasinya bisa mendapatkan apa kita? Kemudian untuk knowledge-nya bisa mendapatkan apa?
Terus bisa Pak bikin wisdom bagaimana gitu ya. Coba diusulkan saja atau pendapat Bapak Ibu di chat ya, saya akan baca chat. Jadi kalau gedung sekolah objek utamanya gedung sekolah, tapi ada data penunjang misalnya. Data penunjang boleh Bapak Ibu tambahkan. Data penduduk, batas RT RW dan sebagainya. Gimana saya caranya lihat chat ya? Sudah kena ini. Oh, alah. Terus. Ya, saya minta tolong moderator aja ya, biar saya nggak usah pindah-pindah. Ya, gimana? Bukan yang ini. Yang ini dulu, ya Bapak Ibu. Biar mungkin apa namanya ya? Apakah kira-kira yang saya sampaikan sudah bisa cukup dimengerti gitu. Jadi dengan lokasi sekolah, kemudian data penduduk misalnya, atau bisa ditambah yang lain, kemudian ada batas RT RW. Ada? Nggak kelihatan ya? Kira-kira information di sisi informationnya apa, kemudian di knowledge-nya apa, kemudian sampai bisa mendapatkan kebijakan apa. Nah, Bu Risalia ya, mendapatkan sebaran sekolah, betul sekali. Jadi lokasi itu kalau sebagai informasi sebaran sekolahnya bagaimana itu sangat dapat ya. Coba naik lagi, Bu. Sebaran sekolah itu masih di informasi. Iya, betul ada demografi juga, Pak Dwi ya. Sarpras juga kalau mau dikaitkan bisa. Ya, sebaran sekolah pasti sebagai informasi ya. Jadi kelihatan misalnya rumah saya di sini, oh ada sekolah di mana gitu ya. Paling enggak bisa menentukan rumahnya dekat dengan gitu ya. Kalau naik lagi Bapak Ibu sebagai knowledge. Ya, mungkin sudah mulai ada semacam pola gitu ya. Mulai ada pola. Dijadikan zonasi betul, tepat sekali. Itu bisa diambil, digabung dengan data penduduk, dibuat zonasi. Nah, itu sudah sampai wisdom malah ya. Knowledge-nya mungkin kalau daerah ini masih kurang sekolah dan sebagainya, wisdom-nya bisa sampai bangun gedung sekolah. Ya, zonasi sudah bisa sampai wisdom kalau zonasi. Mungkin ada knowledge di tengah-tengahnya bagaimana yang dia bisa diambil sebagai wisdom untuk membuat zonasi. Ya, kalau dulu sih. Kalau sekarang kan tinggal pakai jarak saja. Nah, terkait ini, sekalian akan saya jelaskan lebih detail, tapi nggak terlalu teknis. Tentang analisa ya, tentang analisa. Salah satu analisa yang sering dipakai di JAS dan bisa diimplementasikan di banyak field gitu, banyak field. Yaitu analisa multi kriteria. Ya, analisa multi kriteria. Jadi nggak hanya satu kriteria saja, tapi ada banyak kriteria. Saya menggunakan contoh yang sama seperti ini, gedung sekolah, kemudian ada penduduk, ada batas RT, ada tambahan-tambahan lain. Nah, ini saya lakukan dengan teman Bapeko dan Dinas Pendidikan. Jadi tentang pencarian tempat optimal untuk membangun gedung sekolah negeri. Nah, gedung sekolah negeri kita akan lihat dulu masalahnya ada di mana gitu ya, background-nya.
Jadi ini adalah existing sekolah negeri yang SD. Nah, yang warna hijau ini peta penduduk, ya peta kepadatan penduduk per RW, ya per RW. Jadi kebetulan ada data penduduk, jumlahnya sudah ada per RW-nya. Kemudian di Surabaya juga kebetulan punya peta batas-batas RT. Cuma saya nggak pakai RT karena terlalu berat. Saya pakai batas RW. Nah, dari data RT, data batas RT, dan data penduduk itu digabungkan, kemudian mendapatkan jumlah per RW kan ya. Jadi mendapatkan jumlah per RW ditampilkan berdasar kepadatannya. Kepadatan berarti digabungkan juga dengan apa? Luasannya. Jadi jumlahnya berapa dibagi luasnya. Nah, ternyata di Surabaya itu begini polanya, yang warnanya hijau, lebih padat gitu ya. Nah, ini yang sekolah-sekolah SD kayaknya nggak ada masalah. Kalau kita lihat secara sekilas, sekolah-sekolah dia sudah menempati tempat-tempat yang hijau gitu ya. Di sebelah sini kan memang pengembangan baru ini data mungkin sekitar 7 tahun yang lalu. Jadi mungkin yang di sebelah-sebelah timurnya Surabaya belum terlalu ada penduduknya. Di atas ini juga semacam banyak sawah industri dan sebagainya. Yang atas ini punyanya militer, jadi nggak bisa diambil datanya juga. Gitu. Ini yang SD, kayaknya nggak ada masalah untuk SD. Kemudian untuk SMP. Nah, ini SMP. SMP negeri ya. Kita nggak bisa dapat data swasta juga, jadi memang fokusnya ke negeri. Mau membangun tempat SMP atau SMA negeri yang baru. Ya, ini sudah mulai kekurangan ini di sebelah sini nggak ada SMP. Di sebelah sini kayaknya juga ini di bawah apa ini kanan bawah ini ya. Di barat juga nggak ada kekurangan masih kayaknya. Tapi kita lihat kalau berdasarkan populasi aja begini memang. Tapi kita lihat lagi nanti. Ini SMA, existing SMA. Ada tempat di mana nggak terlalu padat penduduknya, ini perkantoran ini, perkantoran. Tapi ada SMA ngumpul di situ. Ya SMA zaman Belanda dulu masih zaman kolonial dibangunnya. Memang di kota Surabaya kan sebenarnya cuma segini awalnya. Ya, yang di situ untuk sekolah awalnya, terus kemudian sekarang jadi perkantoran dan sebagainya. Penduduknya sudah nggak ada di situ, dari perkantoran semua. Makanya dia agak putih di situ. Nah, SMA dilihat secara sekilas lebih ini lagi ya, lebih nggak mendekati dengan populasinya gitu ya. Nah, itu yang mau dibangun SMA masih dipegang apa namanya? Dipegang oleh Pemkot. Ya, sekarang kan sudah dipegang provinsi. Jadi mungkin nanti kita yang lihat yang SMP saja. Nah, dari diskusi dengan Kepala Bapeko dan Kepala Dinas Pendidikan, kita mendapatkan beberapa faktor nih yang mempengaruhi. Yang pertama adalah faktor administrasi. Jadi secara administratif itu akan cukup apa istilahnya adil kalau di suatu kecamatan atau kelurahan itu jumlah sekolahnya sama. Ya. Jadi kalau mau bangun sekolah baru ditaruh di kecamatan atau kelurahan yang kekurangan sekolah, gitu ya, di batas kelurahan atau batas kecamatan yang kekurangan sekolah. Itu faktor administrasi. Yang kecamatannya sudah banyak sekolah, ya jangan dibangun sekolah lagi. Ya, ini yang SMA itu yang tengah-tengah tadi, Genteng, kecamatan Genteng, itu sudah banyak sekali sekolah di situ. Yang dibangun sekolah lagi. Ini malah menurut faktor administrasi, gitu ya. Tapi kita juga melihat faktor lain. Ini faktor populasi yang tadi. Secara populasi memang yang bagian tengahnya Surabaya itu masih banyak tengah. Ya, secara populasi di pojok-pojok ini malah nggak ada orang yang memang meskipun secara kecamatan itu di sini hijau, tapi secara populasi nggak cocok juga dibangun di sini. Ya, yang cocok dibangun di tengah Mas Ian. Masuk di tengah lagi. Ya, jadi populasi ini sekolah
yang nilainya tinggi adalah populasi yang tinggi. Jadi sekolah yang dibangun berdasarkan faktor populasi harusnya ditaruh di tengah-tengah di sini, di atas, utara. Pojok-pojoknya masih sedikit ternyata kebutuhannya. Kemudian kita punya juga faktor transportasi. Nah, ini kita memanfaat, kalau dulu belum ada ojol sih, ya waktu bikin analisanya belum ada ojol. Jadi kita anak sekolah masih yang pakai nggak diantar orang tuanya, nggak pakai sepeda. Disarankannya masih pakai angkot sama bis. Ya. Ini pakai data transportasi, rute angkot dan rute bis. Sekolah yang mau dibangun sebaiknya ditaruh di lokasi yang banyak rutenya. Jadi dia ada rute, ada banyak, kalau di Surabaya namanya LIN ya, LIN. Ada berbagai macam LIN yang lewat di situ. Ada LIN C, LIN B, LIN O, LIN H. Ya nggak tahu sekarang masih sudah agak jarang kayaknya kalau habis ada Grab sama apa itu namanya ya dan sebagainya. Kemudian ada rute bis, ya ada bis. Nah ternyata di daerah di Surabaya yang tempatnya ada banyak rutenya itu bagian tengah juga, mulai tengah tapi utara ke selatan atau selatan ke utara ini ya. Ya kalau menurut faktor transportasi, maka yang harus dibangunnya ya di sini-sini ini juga di tengah-tengah lagi. Pojok-pojok ini nggak ada angkutan, nggak ada sarana transportasi massalnya. Ya, nggak cocok juga dibangun sekolah. Nah, kemudian faktor lingkungan. Kalau yang lingkungan ini disesuaikan dengan yang tadi tata guna lahan. Jadi memang ditaruh di dekat pemukiman, kemudian didekatkan dengan wilayah yang dekat lapangan gitu ya. Ada hijau-hijaunya begitu. Jadi biar untuk aktivitas luar begitu lebih enak, udaranya lebih bersih. Kemudian juga dijauhkan dari daerah rawan banjir. Nah, daerah rawan banjir. Ini ada daerah flood area di Surabaya, tapi dulu ya, mungkin sekarang sudah berubah. Pasti semakin lebih kecil. Ini dulu. Jadi rawan banjir dijauhkan biar anak-anak nggak sering kebanjiran gitu ya, pulangnya susah, berangkatnya susah. Nah itu mendapatkan bentuk seperti ini, yang bagus yang lebih hijau. Kemudian arus siswa, kita punya data siswa itu sekolah di mana, rumahnya di daerah mana. Kita bisa hitung arusnya kira-kira bagaimana. Jadi seluruh sekolah kita hitung, kira-kira ini contoh untuk satu sekolah gitu ya. Arus pergerakan siswa itu kalau pas pagi-pagi bagaimana? Nah, ini untuk semua sekolah. Ya, dihindari daerah tengah. Nah, berdasarkan faktor arus, ternyata daerah tengah itu dihindari. Kalau berdasarkan faktor yang ini, transportasi, justru disuruh ke tengah gitu ya. Nah, ini nanti yang ada istilahnya justifikasi. Nah, kemudian ada satu lagi adalah faktor preferensi publik. Jadi masyarakat ini inginnya sekolah yang baru itu ada di mana. Kita menanyakannya nggak langsung, kita menanyakannya pakai survei. Saya taruh di aplikasi PBDB gitu ya. Di mana tulisannya sih, di mana Anda ingin anak Anda sekolah, diklik keluar pertanyaan yang ini pertanyaannya, di mana rumahnya, berapa jarak maksimal sekolah dari yang bisa oleh orang tua, jarak maksimal dari rumah itu berapa? Kemudian di mana tempat kerjanya, apakah mau tempat kerja sekolahnya? Kalau mau jarak maksimalnya berapa? Apakah juga mau kalau lokasi sekolah itu berada di antara jalur rumah dan sekolah dan tempat kerja ini salahnya. Jadi waktu berangkat ke kantor sekalian nganter sekolah gitu maksudnya.
Nah, jadi orangnya ngisi bukan berdasarkan peta, tapi petanya dari rumahnya daerah mana, ini per kelurahan kalau nggak salah. Per kelurahan, kelurahannya di mana, dibuat, dihitung, kemudian sekolahnya di mana, dihitung juga apa namanya perimeternya, kemudian digabungkan. Nah, ternyata dari 1.430 responden itu, kalau digabungkan ya di sini-sini saja, di tengah lagi ternyata. Ya, karena mungkin kebanyakan kerjanya di sekitar situ gitu ya. Banyak yang kerjanya di tengah-tengah gitu. Mungkin rumahnya di pojok tapi kerjanya di tengah. Rumahnya di pojok sini kerjanya di tengah. Jadi yang faktor tempat kerja ini cukup mempengaruhi kayaknya. Nah, dari 6 faktor ada semacam justifikasi. Ini sebenarnya yang menjustifikasi adalah ahli-ahli, cuma Bapak Ibu bisa nyoba. Ini sudah saya hibahkan untuk pendidikan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau meneruskan S2 atau S3, mau menggunakan engine yang sama, silahkan dipakai. Ini engine-nya kan bisa dipakai lagi dengan ini yang berbeda gitu ya. Saya coba lihatkan ya. Ya, misalkan ini. Namanya kalau ini AHP, saya menggunakan AHP, jadi dibandingkan antara populasi dengan administrasi, Bapak Ibu pilih yang mana? Antara populasi dengan transportasi lebih condong yang mana? Kira-kira, oh kuat transportasi, oh kuat populasi gitu. Nah, begitu. Nah, ini diisi semua. Ini menggunakan directed gitu. Jadi untuk menjaga konsistensi, beberapa setelah ngisi begini, pilihan berikutnya itu terjaga. Ini nggak mungkin biar konsisten, ini harus ini begitu karena begitu. Kalau yang tadi dipilih tanpa konsistensi bebas, cuma nanti hasilnya bisa jadi nggak konsisten. Ya ini cuma sekilas saja, nggak panjang juga kalau menjelaskan. Nah, dari berbagai ahli dan juga dari pemerintah, wakil pemerintah gitu ya, kita mendapatkan ini. Yang ini digabung, yang tinggi itu adalah transportasi. Faktor selanjutnya itu adalah public preference, kebutuhan masyarakat, keinginan masyarakat. Selanjutnya adalah populasi. Dua ini student flow sama administrasi tengah-tengah. Yang paling nggak terlalu diikuti adalah environment. Jadi kayaknya menurut ahli banjirnya itu masih nggak selalu begitu, nggak permanen. Pasti Pemkot bisa mengatasi gitu ya. Jadi nggak usah dipikirkan yang banjir biar aja nggak apa-apa. Pokoknya di populasinya masuk, administrasinya masuk, transportasinya masuk. Nah, kemudian kita mendapatkan ini dari hitungan yang tadi masing-masing punya bobot. Ini punya bobot. Yang besar tadi berarti transportasi ya, ini besar. Pengalinya dia cukup besar. Nah, kita mendapatkan bentuk ini yang di kanan ini. Jadi digabung, ternyata di tengah memang. Jadi sekolahnya memang nggak salah kalau memang dia berada di tengah-tengah gitu. Dan kalau ada kebutuhan baru, kita lihat. Misalnya kebutuhan barunya sekolah nggak boleh dekat sekolah lain, ya itu masih di tengah juga. Ya. Begitu Bapak Ibu. Nah, ini hanya sekedar contoh aja ya, tapi sudah masuk ke wilayah knowledge. Belum sampai wisdom. Ya, belum sampai diputuskan bangun sekolah di mana. Jadi kita memberikan knowledge saja bahwa untuk bangun sekolah yang di hijau-hijau ini Pak, Bu, ini berdasarkan apa? Berdasarkan tadi balik ke yang tadi berbagai macam apa tadi namanya faktor tadi. Nah, ini bisa digunakan untuk berbagai kepentingan ya. Kalau baca tentang cari-cari di Google tentang multi kriteria analisis itu sangat banyak sekali ragam ininya, ragam apa namanya? Field-nya. Ya, field study bisa banyak. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu merencanakan sesuatu bisa salah satunya menggunakan ini.
Begitu Bapak Ibu. Nah, sekarang kita masuk yang aplikasi GIS. Kayaknya sudah mau habis ya waktunya ya. Tinggal 30 menit ya. Nanti agak cepat saja, baru setelah itu mungkin agak ada penjelasan tentang GoMap ya. Nah, contoh aplikasi GIS yang dikembangkan, kalau ini saya coba sarikan dari tupoksi. Sebenarnya ada lebih banyak, cuma saya lihat di tupoksinya yang memang terlihat ada apa namanya? Ada potensi besar untuk yang sesuai dengan tupoksi yang dia bisa ada peta spasial dan bisa ada peta sampai dengan analisanya. Kadang ada analisanya, kadang cuma sampai sistem informasi. Ya, misalnya OPD, arsip, dan perpus. Nah, ada tupoksi menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan secara organisasi dan sebagainya. Dia ada TBM, ada perpustakaan. Nah, kalau punya populasi yang tadi bisa dipakai, diambil yang usia sekolah atau usia kanak-kanak gitu ya. Ya, kemudian bisa bikin sistem informasi kalau misalnya ada perpustakaan keliling juga. Enaknya mengelilingi tempat-tempat yang mana ya, dihubungkan dengan populasi ini tadi. Kemudian bisa dihitung aksesibilitas, misalnya kalau misalkan ditaruh TBM atau layanan perpustakaan keliling, nanti bisa di range semacam buffer atau bagaimana, aksesibilitasnya bagaimana, begitu bisa dihitung gitu. Kemudian OPD penanggulangan bencana, kalau ini memang banyak ini ya, berhubungan erat. Ada mitigasi, kesiapsiagaan pra bencana, jadi persiapan, kemudian kalau ada bencana bagaimana pengurangan resikonya. Nah, itu selain yang banjir tadi ada daerah rawan gitu ya. Bisa dilihat di webnya BNPB juga sudah ada peta-petanya. Tanah longsor, kemudian tsunami dan sebagainya. Nah, di situ bisa digabungkan dengan populasi, kemudian fasum fasos. Jadi ada semacam sistem yang istilahnya ada sistem informasi mitigasi bencana. Kalau misalnya kejadian begini, fasum apa yang digunakan, fasus apa yang digunakan, yang terdampak kira-kira berapa orang dan sebagainya. Bisa dipakai untuk simulasi dan recovery juga. Kemudian Bina Marga banyak sekali ya kalau Bina Marga. Jaringan jalan, kemudian nanti mungkin saya jelaskan detail, kan nanti dibagi ya slide-nya, bisa dibaca-baca. Kemudian ada drainase, aset, ya termasuk di situ pengadaan tanah. Ada pengadaan tanah, mungkin ada yang sudah berhasil, yang mana, yang sudah berapa persen, yang mana itu juga masuk di Bina Marga. Ya, jadi nanti bisa dilihat, mungkin digabungkan dengan data NJOP dan sebagainya. Kalau lewat sini mungkin mahal, lebih murah dan lebih gampang untuk pengadaannya, mungkin begitu. Cipta Karya juga banyak sekali. Cipta Karya kalau di Surabaya itu ada peta peruntukan yang tadi punya Cipta Karya, tapi dia sudah menjadi semacam tergabung dengan aplikasi SSW, jadi sudah milik bersama begitu. Dipakai juga di Bapekku ya, Bapekku untuk perencanaan. Kemudian ada prasarana sarana utilitas, itu kalau misalkan ada perumahan baru, nanti kan dia menyerahkan PSU, harus ada PSU-nya, ada penyerahannya, mungkin yang masih proses warna kuning, yang sudah selesai warna hijau dan sebagainya. Kemudian gedung, lokasi bangunan yang dibangun, progresnya sampai mana misalnya, lokasi-lokasinya, progresnya sampai mana, mungkin bisa digabungkan dengan Monef. Ya. Yang tadi jalan tadi, Bina Marga ya, bukan ya. Yang jalan tadi mungkin bisa juga digabungkan dengan semacam, kalau di Jakarta Clue, kalau di Madiun Mata Warga. Jadi kalau misalnya ada jalan rusak, langsung masuk ke sini juga, itu juga nggak masalah.
Kemudian IMB ada SI konsultasi, ini mirip-mirip, cuma konsultasi itu sebelumnya IMB, jadi biar fix dulu baru kemudian mengajukan IMB. Reklame yang tadi, kemudian ada juga tower, pembangunan tower, kemudian coverage towernya, biar tower itu enggak banyak di satu tempat begitu. Kemudian di pemberdayaan perempuan ada UMKM ya, ini cukup sederhana sih, lokasi UMKM saja. Analisanya saya belum nemu. Nanti mungkin bisa bantu yang lain. Kemudian tanah dan bangunan itu ngurusi sengketa tanah. Ya mungkin nanti yang sengketa tanah bisa diwarnai begitu biar kalian tanah sengketa. Jadi nggak usah diapa-apain dulu. Terus diklik misalnya keluar informasi yang bersengketa siapa, bukti-buktinya masing-masing pihak bagaimana begitu. Jadi semacam inventarisasi data sekaligus terhubung dengan spasialnya, lokasinya. Di Cipta Karya tadi ada juga namanya, tapi saya nggak masukkan di sini. Namanya peta surat. Peta surat. Jadi peta yang dihubungkan dengan surat menyurat yang masuk, kemudian resume rapat. Jadi kalau diklik sebuah tempat, nah, itu sudah dibahas di bagaimana kemudian surat keluarnya apa saja, surat masuknya apa saja gitu ya. Rapatnya di mana, rapatnya siapa saja, resumenya bagaimana. Ya, misalnya tentang pembangunan MER, Outer Ring Road dan sebagainya. Itu ada semua. Ada tempatnya. Jadi satu objek bisa dilihat histori pembahasannya. Cuma itu agak nggak terlihat di tupoksi sih memang ininya. Dari tupoksinya nggak terlalu kelihatan. Dia mungkin membantu untuk yang tupoksi yang lain yang nggak terlalu terlihat di tupoksi begitu. Kemudian kesehatan, analisa lokasi kalau misalnya ada penyuluhan, posyandu, kemudian penderita penyakit dan sebagainya, kegiatan imunisasi dan sebagainya. Sosial mungkin kalau misalnya bisa dipetakan ada rumah tempat-tempat gakin gitu ya, rumah tidak layak huni. Nah, itu mungkin bisa sistem dibuktikan sistem informasi gakin, mungkin analisanya yang mensupport misalnya bis sekolah. Kalau misalnya mau ngatur rute sekolah, dilewatkan saja di daerah-daerah yang banyak gakinnya, banyak orang miskinnya. Ya. Jadi dia nggak perlu punya sepeda, nggak perlu punya sepeda motor, nggak perlu naik angkot. Jadi naik bis sekolah karena memang rumahnya dilewati itu gitu ya. Rumahnya dekat-dekat itu dilewati bis sekolah. Itu ini nanti dibaca sendiri dulu. Ya. Nah, dari yang ini tadi kebanyakan memang sistem informasi ya Bapak Ibu. Cuma kita membuat semacam layanan baru, yaitu yang membuat Pemda atau sebenarnya bisa semua sih. Pemda, kementerian bisa, swasta juga bisa. Cuma kita masih fokus ke Pemda dulu. Untuk membuat peta dan men-sharingnya ke masyarakat boleh, tapi untuk pribadi di private juga boleh. Jadi nanti Bu bisa mempunyai peta sendiri. Cuma alamatnya memang masih ikut alamat GoMap. Kalau misalnya mau punya alamat sendiri, nanti bisa menghubungi Mas Dias dan sebagainya. Nah, kita mempunyai sebuah aplikasi yang intinya ada tiga tahap, yaitu menyiapkan data, kemudian men-setting layer, kemudian mendapatkan peta. Jadi cukup mudah. Kita sudah siapkan batas administrasi, kemudian tool-tool yang digunakan sudah siap. Jadi tinggal menyiapkan data, bisa dengan 3 cara. Yang pertama digitasi online, kemudian dia bisa juga dikasih atribut sama foto. Ini mungkin kurang, sudah bisa ditambahi foto sekalian.
Kalau yang flyer kemarin kalau nggak salah ada fotonya apa ya, Jatim Park 3 ya. Jatim Park 3 diklik keluar fotonya Jatim Park 3. Kemudian bisa juga dari import dari data peta. Jadi kalau misalnya sudah punya lokasi puskesmas, nggak usah dimasukkan satu-satu, diimport saja ke sini. Ya. Kemudian juga bisa pakai Cloroplet. Nah, yang datanya per kecamatan. Kalau kita sudah bikinkan itu tinggal Bapak Ibu masukkan jumlah per kecamatannya. Bapak Ibu bisa bikin jumlah penduduk, dimasukkan langsung di situ per kecamatan. Bapak Ibu bisa bikin kalau misalnya masih terkait COVID, jumlah penderita COVID. Nah, kalau misalnya memang mau ditampilkan di peta bisa per kecamatan, terus kemudian kemudian di setting layer. Jadi data dibuat, ada tahap namanya layer, jadi membuat data tadi mau ditampilkan dalam bagaimana. Kalau yang poin dia pakai icon apa. Nah, sudah di-set tampilannya, kemudian digabungkan menjadi satu kesatuan yang tadi layer tadi menjadi bentuk peta. Nah, Bapak Ibu akan mendapatkan alamat yang cukup manis gitu ya. gomap.id/nama daerah/nama peta. Nah, di situ sudah ada fitur untuk visible unvisible. Sudah ada kalkulasi jarak dan luas. Sudah ada buffer interaktif, nanti saya akan lihatkan. Bisa di-download sebagai gambar, ke JPG bisa, ke PNG bisa. PDF juga bisa kalau nggak salah. Kemudian ada analisa heatmap yang kayak Pak siapa tadi, Jon Snow tadi. Ada analisa heatmap misalnya terkait dengan suatu tempat, nanti saya lihatkan. Sama ada info pop-up dan foto. Nah, ini Bapak Ibu sebenarnya sudah kita buatkan, jadi coba aja melogin dengan nama username-nya adalah email Bapak Ibu, password-nya default-nya masih 123456. Nanti kalau yang nggak bisa kontak ke kita di grup boleh, di WA boleh, di chat sementara di chat juga boleh. Kalau Pak saya nggak bisa. Sementara yang teman-teman dari kementerian belum dibuatkan ya, karena kita masih fokus ke wilayah yang kecil-kecil. Ada provinsi sama kabupaten atau kota. Jadi yang Bapak Ibu mulai daftar sejak awal dulu, yang webinar pertama sudah kami kumpulkan sampai kemarin malam. Jadi kalau misalnya daftarnya barusan tadi pagi mungkin belum masuk. Tapi nggak ada masalah, nanti bisa ke kami. Saya akan lihatkan bentuk apanya. Front end-nya berarti yang ini. Nanti mungkin secara teknis kalau masih ada waktu kan dijadwalkan 2.30 selesai terus ya nutut. Jadi ini nama peta dan sebagainya ini nanti Bapak Ibu mendapat dari yang Bapak Ibu sendiri. Jadi kalau misalnya di-share, kayaknya sudah ada share ke Facebook juga belum dimasukkan di sini. Bisa di-share, kemudian orang-orang bisa lihat. Untuk swasta, kalau misalkan nanti sudah ada misalnya Bapak Ibu mempunyai lokasi pabrik atau toko atau penjualan rumah dan sebagainya bisa juga ditaruh di situ sebenarnya. Tapi kita belum fokus ke situ. Kita masih menerima yang hanya dari Pemda dan Pemkot saja. Jadi usernya nggak bisa registrasi otomatis gitu ya. Kita akan sharing dulu. Nah, yang kemarin Bapak Ibu sudah daftar itu kita sudah masukkan, harusnya sudah semua. Kalau ada yang kelewat ya mungkin kan kadang salah apa namanya ya, nggak terlalu kelihatan Bapak Ibu dari daerah mana, itu nggak terlalu kelihatan. Jadi kita sudah setkan login Bapak Ibu ke daerah masing-masing. Ya, silahkan dicoba. Saya akan lihatkan aplikasinya dulu, gomap.id. Jadi ini soft launching, Bapak Ibu silahkan dicoba-coba.
kita belum publish ke banyak orang, ya khusus ke teman-teman Bapak, ke teman-teman yang ada di peserta webinar ini. Nah, ini yang sudah masuk ada, ini masih kita yang bikin. Bapak Ibu kalau misalnya dari mana Salatiga gitu ya. Nanti ada Salatiga di situ kalau sudah bikin satu peta. Nah, saya akan lihatkan fiturnya ya. Jadi kalau masuk ke Surabaya, Go Map dari Surabaya gitu ya. Kalau yang tadi awalnya begini. Nah, di bagian bawah atau klik ke kabupaten kota. Nah, di Surabaya ada 9 peta, Batu 1 peta, Jawa Timur 2 peta. Nah, ini kita memanfaatkan peta dasar yang base map tadi. Maka peta perlu terlalu banyak, tapi yang penting adalah tematiknya. Karena sudah cukup tampilannya sudah cukup meriah dengan adanya base map yang dari Google bisa OSM bisa. Ini ya. Misalkan sekolah ya yang dulu yang gampang. Sebaran sekolah. Ini sekolah. Nah, itu kita mendapatkan apa tadi? Visible, unvisible. Nah, ini ada di sini Bapak Ibu. Diklik saja. Ini kita bisa visible, unvisible. Nah, itu. Terus kita bisa dapat data tabularnya. Mungkin di situ nanti tadi belum dimasukkan. Nah, ini datanya. Kalau memang ada lokasinya ini juga bisa. Nanti kita bisa tambahkan download di sini. Download datanya. Jadi bisa di-share ke orang lain. Tapi itu bisa di-setting. Bapak Ibu boleh share, boleh juga tidak share. Nah, misalkan memang untuk private, untuk peta sendiri, untuk kalangan tertentu, nah, dibikin tidak publik bisa. Ini kebetulan dibikin publik. Nah, dicoba aja Bapak Ibu waktu login gitu ya, bagaimana posisi nanti bentuk-bentuknya bagaimana nanti. Habis ini ada sebentar dari Mas Hamdi yang mendetailkan tentang proses di back-end-nya. Jadi saya akan lihatkan fiturnya dulu. Fitur di front end-nya, hasilnya. Ini filter untuk mencari, misalnya saya cari SMA mana ya? Petra gitu ya. Nah, itu SMA Petra. Petra. Kalau kita klik, nah kita mendapatkan SMA Petra 3, SMA Kristen Petra 5. Nah, ini untuk pencarian bisa. Untuk pencarian. Ini bisa di zoom, ya standarnya memang bisa di zoom gitu ya. Kemudian bisa diukur pengukuran. Kemudian bisa di-download sebagai printout. Ya, kemudian kalau mau yang Google, ya ini yang Google. Ya, jadi kan sudah cukup meriah gitu petanya. Kita sudah bisa melihat keterkaitannya mungkin dengan base map-nya gitu ya. Paling tidak semacam itu. Nah, akan saya lihatkan yang tadi. Ada sedikit analisa yang sudah disiapkan. Yaitu ada dua buffer, buffer sama heat map. Ini analisa sederhana yang mungkin cukup berguna gitu ya. Buffer itu digunakan untuk mencari luasan yang berjarak tertentu dari sebuah objek. Jadi misalkan SMA negeri, saya hilangkan yang lainnya dulu. Yang tadi terkait SMA negeri. Ini Bapak Ibu ya, SMA negeri siswa yang tadi ternyata ngumpul di sini, ngumpul di tengah. Kalau di buffer 1 kilo begitu ya. Nah, itu segitu. Jadi kalau misalnya yang jalan kaki
Ya jalan kaki ya orang-orang yang tinggal di sekitar situ. Kalau misalnya 2 kilo, nah, di jarak ini 3 kilo. Ternyata ada daerah Surabaya yang tidak terjangkau yang jangkauannya 3 kilo lebih dari sekolah negeri. Sini sama di sini. Ya, di sini. Nah, untuk buffer itu bisa digabung. Jadi kalau misalnya mau ini contohnya sekolah ya. Nanti saya bikin contoh yang lain. Kalau misalkan SMA negeri dan swasta digabung gitu ya. Kalau SMA swastanya mungkin nggak terlalu 1 kilometer gitu ya. 1 kilo. Ini 1 kilo. SMA swasta juga 1 kilo. Jadi nanti digabung. Nah, begitu. Jadi yang semakin ini bagus. Dia akan gabungan, semakin kuning berarti dia punya akses ke lebih dari 1 gitu ya. Ini dia orang-orang yang di sini, orang-orang yang tinggal di sini dia punya akses lebih dari 1 jenis SMA. Mungkin di sini ada SMA negerinya dengan jarak 1 kilo. Di sini ada SMA swastanya. Nah, ini orang-orang yang tinggal di sini mungkin ya punya kelebihan gitu ya. Tinggal jalan kaki aja ke sekolahnya. Ya. Bisa ke SMA negeri, bisa ke SMA swasta. Kalau mau negeri saja ya ini tadi. Ini saja. Kalau sama swasta, ininya digaris. Nah, begitu. Itu buffer. Kalau yang buffer ini bisa digabung, Bapak Ibu. Cuma kalau yang heat map yang bawahnya ini nggak bisa digabung. Saya akan lihatkan. Heat map itu semacam peta, dari kata heat itu kan panas ya. Jadi dia kayak peta panas. Kalau buffer itu nggak peduli berapa jumlahnya. Jadi kalau ada sekolah di sini, jumlah sekolah tidak terpengaruh dengan nilai. Kalau heat map itu terpengaruh. Jumlahnya ada 3 sekolah itu akan lebih bagus daripada dekat dengan 1 sekolah. Nah, cuma di buffer ini, di heat map ini, dia nggak bisa digabung dengan layer yang lain. Nah, ini misalkan SMA negeri mendalam heat map. Ya, di sini. Jadi yang di sini tadi merah sekali karena ada banyak SMA di situ. Ya, tempat-tempat yang merah ini adalah tempat-tempat yang mujur gitu ya. Yang mujur. Ini bisa ditambahkan lagi range-nya. Nah, ini otomatis Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu punya peta titik, ini secara otomatis mendapatkan ini untuk nyoba-nyoba gitu. Itu yang buffer sama heat map. Info tadi sudah, cuma belum ada fotonya ya. Saya akan lihatkan yang ada fotonya. Yang di mana? Oh ya. Yang ada fotonya itu Batu kalau nggak salah ya. Komap.id/wisata Batu. Jadi otomatis bisa diisikan foto. Ini contoh yang Batu. Kalau sudah ada fotonya begini bentuknya untuk kliknya. Nah itu Jatim Park 3. Paralayang. Nah itu ya. Ini apa ini? Oh ini nggak ada fotonya. Kalau ada fotonya dia akan tampilnya begitu. Koroplet ya, Koroplet itu saya contohkan di Jatim kalau nggak salah. Provinsi, untuk provinsi Bapak Ibu punya peta Koroplet per kabupaten kota. Kalau kabupaten per kecamatan. Jadi tinggal memasukkan jumlah-jumlahnya saja. Nah, ini yang provinsi Jatim. Saya ambil data dari BPS ya, BPS tahun 2019. Jadi cukup
baru. Ya, karena provinsi dia agak besar, agak berat. Masih download. Nah, itu bentuknya Bapak Ibu. Misalkan untuk COVID juga dia akan otomatis berwarna. Warnanya ini otomatis, jadi dia akan bikin range menjadi 10 range secara otomatis. Yang paling besar nilainya diwarnai merah, yang paling kecil. Berturut-turut ke kuning, kemudian ke merah. Begitu. Ini yang data kemiskinan dari BPS begini bentuknya. Data Kloropet. Kemarin bikin di Surabaya apa ya? Jumlah kepadatan ya. Ada lagi kepadatan Surabaya. Saya juga ambil dari BPS juga. Ini sebaran SMA vs kepadatan. Saya ada sakit pinggang sekarang. Nah, itu kepadatan penduduk diambil dari BPS juga ini. Jadi warnanya kalau di sini yang merah makin padat ini ya, daerah tengah ini. Yang tengah ini hijau karena memang dia perkantoran. Ini rata-rata perkantoran. Kembali padat di daerah tengah. Ya. Kota-kota lama, utara. Ya, begitu Bapak Ibu untuk materinya dan GoMap-nya. Ya mungkin Bapak Ibu nyoba-nyoba nanti sekalian ditanyakan dan Mas Hamdi akan memberikan semacam ini ya tutorial sebentar sebelum masuk ke tanya jawab. Iya. Ini front end-nya, front end. Jadi di klien di masyarakat kalau Bapak Ibu sebarkan petanya ini bentuknya ini tadi gomap.id peta apa daerah Bapak Ibu terus nama petanya. Nah, jadi cukup mudah mestinya untuk diingat. Sudah siap Mas Hamdi. Nanti Bapak Ibu silakan coba-coba kalau ada kesulitan atau pertanyaan atau kita juga masih menerima usulan fitur. Nah, misalnya biasanya ada ini, silahkan bisa ke saya atau ke Mas Hamdi di GoMap-nya ada WA-nya kalau nggak salah. Ya, saya share screen-nya saya tutup biar diambil alih oleh Mas Hamdi. Terima kasih Bapak Ibu. Nanti kita kembali saat tanya jawab. Ya, terima kasih Pak Daniel atas waktunya. Mbak moderator, saya jelas ya? Oke. Terima kasih. Perkenalkan dulu Bapak Ibu. Nama saya Hamdi. Di sini saya tim IT-nya Pak Daniel. Mungkin saya lebih banyak membantu Pak Daniel dalam sedikit tekniknya. Oke, langsung aja. Mungkin saya akan sharing sedikit tentang GoMap-nya. Saya mau ditutup untuk share screen. Sudah muncul ya? Nah, ini sebelumnya saya mohon maaf juga ini kayak gini karena headset saya agak rusak. Jadi saya harus dekatkan dulu ke mulut. Sebentar, Mbak moderator mungkin yang lainnya bisa yang lain. Tadi sudah dijelaskan banyak oleh Pak Daniel tadi, saya hanya menambahkan sedikit. Ini tadi ada banyak yang tanya caranya gimana, lalu ini saya nggak bisa login dan lain-lain. Seperti yang disampaikan lagi, ini adalah soft launching Bapak Ibu. Jadi memang kita belum launching untuk tutorial lengkapnya. Jadi memang di sini kita berharapnya Bapak Ibu bisa mencoba apapun itu. Jadi tanpa buku panduan ini kira-kira bisa ngapain dioprek-oprek aja nggak apa-apa. Karena memang kita masih soft launch. Nah lalu kalau memang masih belum bisa login atau enggak memang baru pertama mendaftar, Bapak Ibu bisa mengisi di paling bawah ada kontak us. Jadi Bapak Ibu bisa menghubungi kami dan ngisi nama, email, jabatan, lalu nomor WA biar bisa mudah kita hubungi. Lalu dari instansi mana, lalu Bapak Ibu bisa milih provinsi, misalnya saya dari I, lalu saya milih kabupaten.
Itu. Jadi Bapak Ibu bisa mendaftar ataupun yang sudah bisa login mau memberi saran atau enggak kritik bisa di kita sangat-sangat terbuka, kita sangat-sangat menerima kritik dan saran untuk pengembangan ke depannya. Itu ya, Bapak Ibu. Jadi yang belum bisa login jangan khawatir, nanti Bapak Ibu bisa mengisi di sini lalu nanti bisa kita bantu untuk tambahkan. Jadi oke, yang sudah bisa login mungkin bisa diklik login. Lalu di sini saya coba contohnya sebagai Surabaya. Kalau Bapak Ibu yang sudah pernah mendaftar mungkin bisa mendaftar menggunakan email, passwordnya masih default 12456, klik login. Nah, lalu untuk pertama kali agar mungkin aman, passwordnya bisa diganti di paling kanan atas ada My Profile, diklik. Nah, ini Bapak Ibu bisa mengisi password lamanya apa, lalu mau diganti seperti apa. Jadi mungkin biar nggak ada yang iseng gitu ya. Nah, nantinya juga misalkan Bapak Ibu yang belum punya user, nanti bisa saya tambahkan. Lalu nanti kita hubungi via email atau nggak via WA kalau usernya sudah disediakan. Jadi menu besarnya sebenarnya ada 3, ada data, layer, dan project seperti yang dijelaskan pada depan. Nah, jadi di sini data ini hanya untuk sebagai data atomnya saja. Data atom itu Bapak Ibu bisa menambahkan secara manual atau enggak dengan GeoJSON. GeoJSON itu apa? Nah, GeoJSON itu sebenarnya kalau dari tim pemetaan pasti sudah sangat paham. Jadi biasanya ini nanti kalau yang punya file-file GeoJSON itu dari tim-tim pemetaan. Secara garis besar itu kayak misalkan GeoJSON itu seperti kita punya Excel, kita punya data, nah itu tinggal di-upload saja sudah langsung bisa masuk ke peta kita ini di Gomek. Nah, kalau misalnya nggak punya, Bapak Ibu bisa menambahkan manual dengan tombol tambah objek. Misalnya kita mau nambahkan data siswa, siswa SMP di kota Bapak Ibu. Nah, misalkan keterangannya apa? Oh, ini saya punya data ini berdasarkan data tahun 2019, misal. Nah, nanti tipenya apa? Bapak Ibu misalkan mau menambahkan data siswanya ini berdasarkan poin. Poin itu seperti titik lokasi ya, titik-titik atau enggak per poligon. Kalau poligon berarti per wilayah. Ini biasanya menggambarnya nanti satu-satu digambar wilayah. Cuman mungkin kalau untuk siswa lebih cocoknya untuk poin, Bapak. Lalu kelompok datanya misalkan oh siswa ini misalkan sekolah gitu ya. Nah, kolom-kolomnya ini juga bisa fleksibel. Jadi siswa SMP kan punya banyak data, misalkan nama, alamat, tanggal lahir, umur, lalu misalnya jenis kelamin. Nah, di sini settingnya di sini. Misalnya, lalu bisa klik tambah, bisa menambah kolom, alamat, lalu misalnya, dan lain-lain. Jadi bisa banyak, bisa fleksibel Bapak Ibu ya, tergantung data yang Bapak Ibu punya. Nah, kalau sudah diklik simpan ini kita ceritanya adalah membuat rumahnya dulu, bukan mengisi datanya. Kalau kita sudah buat rumahnya, kita sudah punya rumahnya siswa SMP, baru kita klik isi datanya. Nah, isi data ini baru kita mengisi data atom yang sudah kita set di depan tadi. Saya mungkin akan menjelaskannya agak singkat saja. Kita akan mengupas dari kulit luarnya saja. Nanti mungkin sesudah kita mendapatkan saran dan masukan, baru kita akan launching resminya serta panduan lengkapnya kayak gitu ya. Nah, untuk tambah datanya ini yang kita bisa bilang di depan tadi mendigitasi online. Nah, mendigitasi online ini apa? Bapak Ibu, kalau bahasa awamnya adalah menggambar. Nah, jadi misalkan kita harus mengisi geometrinya, itu kan agak susah. Nah, ini kita bisa gambar. Misalnya, kita zoom di daerah Perak sini, misal. Kita klik poinnya, tinggal satu kali klik. Nah, kita sudah dapat koordinatnya, sudah otomatis. Itu yang kita bilang tadi mendigitasi. Misalnya kasus lain, misalnya kita mau nambahkan wilayah. Misalnya perumahan atau gimana gitu ya. Nah, baru kita menggambarkannya menggunakan poligon. Ini saya contohnya menggunakan kasus lain, Bapak Ibu, kan siswa SMP tadi. Kita bisa gambar, kalau bahasa saya menggambar, cuman bahasa yang betul adalah mendigitasi. Nah, kita sudah bisa klik satu kali klik ini menggambar, kita sudah bisa dapat koordinat dari wilayah ini tadi. Oke, nah, kalau sudah Bapak Ibu bisa mengisi kolom-kolom datanya sesuai dengan yang Bapak Ibu setting di depan tadi. Itu. Nanti kalau sudah
isi datanya sudah banyak. Ini kita tadi kan masuknya ke menu data. Data itu hanyalah data atom. Kita hanya mengurusi datanya saja, belum mengurusi layernya. Kalau kita sudah punya menyiapkan datanya, baru kita men-setting layer. Layer itu apa? Layer itu yang sesuai dengan dijelaskan Pak Daniel tadi. Kita men-setting layer yang mana yang mau kita taruh di peta nanti, serta kita bisa men-setting gambarnya, entah itu poin, entah itu kalau misalkan kita ngomong wilayah itu warnanya. Ini kita coba misalnya kita punya data lapangan olahraga, oh ini poin. Saya cari lagi yang lain. Nah, ini misalnya ini bentuknya adalah poligon. Nah, kalau poligon kita bisa men-setting warna. Misalkan, oh saya maunya warna merah, lalu warna pinggirannya warna biru, tebal pinggirannya misalkan tebal, lalu transparansinya berapa. Nah, kita settingnya di layer tadi. Kalau misalnya kita ngomong poin, berarti kita tinggal milih ikonnya saja. Nah, kita sudah siapkan banyak icon, di Bapak Ibu tinggal milih yang dijadikan sebagai layer nanti yang akan tampil di peta. Jadinya seperti ini tadi ya. Nah ini kok bisa warna merah, bisa warna biru, nah itu settingnya di layer. Lalu garisnya kok bisa warna biru, lalu genangannya bisa warna biru juga, dan lain sebagainya. Itu kita setting-settingnya di menu layer tadi. Nah kita sudah punya data, lalu kita sudah setting layernya tadi, sudah menyiapkan layernya. Nah baru yang ketiga kita bisa membentuk projectnya. Dalam arti project ini kita bisa membuat peta besarnya. Kita masuk ke dalam project. Nah, dalam satu project ini kita bisa mengambil dari banyak layer. Misalnya kita masuk ke akomodasi. Oh, di akomodasi ini cuma ada layer hotel sama apartemen. Kita bisa tambahkan lagi dari layer yang sudah kita buat sebelumnya, misalnya daerah genangan. Kita simpan. Nah, ini daerah genangan sudah masuk. Nah, cara ngeceknya kita coba cek, lihat peta tadi, Surabaya akomodasi. Nah, akan muncul daerah genangannya. Jangan padahal kan tadi kan nggak ada. Di project itu seperti itu. Jadi kita bisa menggabung-gabungkan layar yang sudah kita buat di awal. Dan kita mau nambah lagi misalnya mah pompa gitu ya. Ini poin lagi. Kita cari kepadatan. Kepadatannya adalah itu ya, range nilai chloroflat. Kita klik simpan. Nah, berarti nanti di dalam satu project akomodasi kita punya banyak layer, ada hotel, apartemen, ada kepadatan, lalu ada. Kita coba refresh lagi. Nah, nantinya akan menjadi satu lagi yang disebut dengan project tadi, yang menggabungkan beberapa layer yang sudah kita setting di awal. Jadi mungkin seperti itu secara garis besar fitur utamanya. Mungkin saya ulang lagi untuk Bapak Ibu, karena ini masih soft launching, Bapak Ibu bisa bebas coba-coba, bisa bebas mengisi data. Dan memang untuk sekarang aksesnya masih saya buka. Jadi masih Bapak Ibu bisa isi data sebanyak apapun, bisa data layer, bisa membuat project sebanyak apapun. Nah, sekarang mumpung masih saya buka, mungkin Bapak Ibu bisa mencoba-coba. Nah, yang diharapkan lagi adalah setelah Bapak Ibu coba-coba, bisa memberikan feedback juga ke kita. Misalnya, oh fiturnya lebih baik kayak ini, atau enggak ada kritik dan saran. Nah, Bapak Ibu bisa menyebutkannya di halaman paling depan, lalu di paling bawah tadi. Atau enggak bisa langsung ke WA, WA ke kita juga. Seperti itu mungkin dari saya. Saya kembalikan lagi ke Pak Daniel. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih penjelasannya pada materi kali ini sangat menyenangkan. Nah, selanjutnya adalah sesi pertanyaan bagi Bapak dan Ibu yang punya pertanyaan silakan ditanyakan. Saat ini akan diambil dari Zoom dulu dua orang untuk pertanyaan. Jadi monggo bisa lambaikan tangan atau pertanyaannya ditaruh di chat. Bisa terkait
Ya, ada pertanyaan dari Diskominfo Grobogan ya, Pak Baskoro Aji. Peta ini baru dikembangkan di Surabaya, Surabaya nggih, berarti harus membangun peta sendiri. Ini kami sudah siapkan batas-batas administrasi. Kalau misalnya Pak Baskoro dari Grobogan, berarti nanti akan ada kecamatan-kecamatan di Grobogan. Jadi sudah otomatis kalau saat kita bikin peta akan nge-view ke situ, zoom-nya ke situ, kemudian ada batasnya. Kalau yang provinsi itu ke batasnya batas provinsi sama batas kabupaten kota. Kalau yang ini kan Pemkab Grobogan ya, jadi batasnya batas provinsi Pemkab kabupaten Grobogannya sama kecamatan-kecamatan di dalamnya. Begitu Bapak Ibu. Oh ya Bapak Ibu, mumpung ingat. Jadi sekalian nanti kalau misalnya Bapak Ibu lihat peta batasnya ini itu kok masih versi lama gitu ya. Mungkin sekarang sudah ada pemisahan kecamatan atau penggabungan kecamatan ya, bisa disampaikan, nanti bisa kita update. Karena memang kita ambil data yang mungkin tahunnya nggak terlalu baru gitu ya, mungkin belum mengakomodasi batas yang mungkin 2 tahun atau 3 tahun yang lalu begitu. Ya silahkan kalau ada pertanyaan yang lain terkait S-nya maupun tentang GoMap. Ya yang GoMap ini kita belum ada rencana untuk istilahnya ya, monetize-nya bagaimana. Jadi kita masih ingin memberikan sumbangsih kita kepada Indonesia. Jadi nanti akan di-launching bertepatan dengan kemerdekaan, ya kemerdekaan. Jadi memang kita fokusnya membantu teman-teman dalam menyediakan sarana untuk memetakan tema-tema tertentu di daerah, kemudian bisa analisa sedikit gitu ya. Jadi jangan khawatir nanti habis launching nanti bayar enggak, ada belum kepikiran ke sana Bapak Ibu. Yang jelas fitur ini kalau misalnya Bapak Ibu mau mengembangkan punya Bapak Ibu bisa bikin server sendiri, nanti bisa ditambahkan peta-peta istilahnya ya. Kalau yang di sini kan hanya menyediakan sampai batas kecamatan, kalau Bapak Ibu sampai batas kelurahan juga bisa. Nah, itu yang khusus yang lain, misalnya ada kebutuhan terhubung dengan sistem informasi reklame atau sistem informasi sekolah. Nah, silakan Bapak Ibu bisa menghubungi kami juga. Itu nanti solusinya bagaimana, pasti bukan di GoMap ini mungkin ya, karena memang akan terhubung dengan sistem informasi yang sudah ada di Bapak Ibu misalnya. Ya, begitu. Terima kasih. Ya. Ya, ada lagi tadi dari atas, itu dari atas nama Pak Yaumi. Nah, beliau bertanya, apakah sudah ada Pemda yang menggunakan aplikasi GIS dalam sebuah sistem pengendalian, bukan sekedar penyajian informasi data. Misalnya, untuk tujuan efisiensi dan efektivitas perjalanan truk sampah, maka setiap truk dipasangi alat GPS dan dibuat aplikasi command center berbasis GIS. Ya, betul sekali, Pak. Surabaya sudah menggunakan, dan mungkin kalau ya ada semacam swasta gitu ya, swasta yang menggunakan, karena memang kadang truk, kalau misalnya truk sampah itu kalau nggak dipantau, kadang dia diobjekkan gitu ya, diobjekkan untuk ngangkut barang dulu, habis itu baru ke kandangnya. Ini sistem informasi yang tipenya memang internal, jadi mungkin nggak dipublish begitu. Saya yakin di Surabaya ada.
dan memang sudah pernah dilihatkan begitu. Cuma dia nggak akan dipublish karena ya biar mungkin justru supirnya dibiarin dulu aja, nggak tahu begitu, nggak dikasih tahu bahwa ini nanti ada GPS-nya, kamu dipantau, nah, gitu. Biar dilihat kejujurannya dulu, mungkin seperti itu. Tapi yang jelas ada Bapak, kayak swasta yang ada pengangkutan lain juga begitu. Biasanya ada aplikasi kecil yang dia memantau pergerakan truk atau armadanya. Kemudian untuk memantau ininya apakah sesuai dengan jadwal dan rute yang seharusnya. Ya, tapi nggak dimasukkan sampai ke comment center juga. Ya, cuma untuk review internal saja biasanya. Demikian, Mbak Moderator. Selanjutnya pertanyaan dari Bu Nuni dari Diskominfo Kabupaten Kampar. Apakah ada regulasinya penggunaan GoMap ini? Ya, terima kasih pertanyaan. Jadi GoMap ini memang meskipun ID ada yang bilang tadi di YouTube bukan dari pemerintah, memang bukan. Yang pemerintah itu kan pakai data satu peta Indonesia gitu ya, yang dari BIG. Itu yang di situ adalah data yang lebih resmi ya Bapak Ibu. Yang di sini kayak data-data yang mungkin sampingan yang Bapak Ibu mungkin butuh untuk keperluan yang enggak terlalu enggak untuk keperluan besar, tapi dibutuhkan untuk misalnya OPD Bapak Ibu saja, atau mungkin bidang Bapak Ibu dan sebagainya, atau mungkin Bapak Ibu ingin hanya inventarisasi lokasi dan sebagainya. Toh nanti datanya bisa kembali ke Bapak Ibu lagi gitu ya. Kalau misalnya sudah, jadi teman-teman bisa sharing peta bersama, kemudian bisa diambil lagi untuk mungkin kalau sudah fix misalnya dimasukkan ke yang satu peta Indonesia itu. Jadi ini nggak ada maksud untuk menyaingi yang sudah ada, karena memang sudah bagus tapi dia sifatnya lebih resmi. Ini lebih nggak resmi meskipun memang kami masih fokus ke kebutuhan dari Pemkot dan provinsi. Ya mungkin begitu ya. Kalau peraturannya saya kira belum ada tapi juga nggak ada yang yang tidak bolehkan juga tidak ada. Jadi ini masih istilahnya lebih santai, aplikasi yang santai saja. Kayak yang tadi pariwisata di Batu, misalnya Bapak Ibu begitu kan, misalnya mau membuat peta-peta kecil-kecil, misalnya puskesmas begitu kan, nggak harus sampai ke pusat data puskesmas ya. Tahu saja seperti itu. Ya, begitu Pak. Terima kasih. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak dan Ibu. Mungkin Bapak dan Ibu yang melihat webinar ini dari YouTube bisa juga bertanya lewat live chat YouTube. Nanti akan kami sampaikan. Ini ada satu. Dari Pak Dedi. Ada dari, saya bisa ngomong. Apakah data zip file CSHP ya bisa diimport ke GoMap? Sementara belum, tapi SHP bisa di-convert ke GeoJSON. Kemudian dari GeoJSON bisa ke GoMap. Tapi memang rencana kami dalam waktu dekat SHP juga bisa, cuma kemarin belum sempat. Jadi disimpan saja Pak Antoni kalau misalnya punya data SHP-nya, atau disampaikan ke kami biar sekalian kami buat uji coba gitu. Ya, terima kasih. Ini ada lagi. Ada dari Pak Merli. Wah, ini bagus Pak. Apakah tersedia API? Siap. Nanti dilihat Pak ya, apakah API-nya bisa masuk dan keluar dari GoMap. Itu perlu
banyak koordinasi dengan pemilik data juga. Nanti kita lihat pakainya, cara masuknya bagaimana. Jadi mungkin ada parameter posisi atau ada parameter loginnya dan sebagainya. Tapi bagus, Pak. Jadi misalkan Bapak punya aplikasi, tinggal manggil API dari kami, di kami ternyata langsung ada petanya gitu ya, muncul petanya. Begitu Mas Hamdi, bisa? Secara teknis pasti bisa, cuma kita akan kaji lagi untuk ininya ya. Karena kebutuhannya kan harusnya bersifat general. Jadi API itu harus bisa dimanfaatkan seluruh kebutuhan yang berbeda gitu ya. Jadi kalau ada aplikasi sekolah, profil sekolah misalnya, bisa dipakai. Kemudian ada aplikasi profil kasir juga bisa dipakai. Ya, terima kasih Pak Merli. Mantap ini idenya. Ya. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Saya lihat dari YouTube belum ada. Jadi, apakah belum ada lagi pertanyaan dari Bapak dan Ibu? Ya. Baik. Oke, baik. Baik. Terima kasih. Akan saya tutup untuk acara webinar kali ini karena ya. Oh ya. Untuk yang belum bisa login nanti Bapak dan Ibu dapat private chat ke WhatsApp-nya Tati. Lalu sekian untuk webinar kali ini. Saya ucapkan terima kasih bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya lebih lanjut atau memiliki pertanyaan atau tiba-tiba memiliki pertanyaan bisa ditanyakan di grup daring SPBE. Untuk Bapak dan Ibu peserta baru nanti akan dimasukkan dan untuk materinya akan dapat diunduh di link yang tersedia di grup. Nah, untuk sertifikat dari webinar ini akan dikirimkan pada bulan Agustus ini. Sekian dari kami. Lalu, terima kasih sudah menyaksikan webinar kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung. Terima kasih materinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dimasukkan ke grup SPBE ya, baru bergabung dari Diskominfo Kabupaten Kampar. Terima kasih. Ada enggak video tutorialnya yang bisa dipelajari lebih detail? Tes. Halo.